Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifan Sajid dari kelompok 5, kelas karyawan teknik mesin. Saya di sini akan mempresentasikan tentang rancangan fasilitas Wutu Ramah disabilitas berbasis TRIS. Eh, Pada slide pembuka ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu aktivitas yang sangat sederhana, rutin, dan sering kita lakukan, yaitu wudu. Nah, namun seringkali luput dari perhatian dalam aspek desainnya. Judul presentasi ini adalah Perancangan Fasilitas Wutu Ramah Disabilitas berbasis TRIS. Judul ini menunjukkan bahwa fokus utama kajian saya bukan hanya pada wudhu sebagai aktivitas ibadah, tetapi pada fasilitas fisik pendukungnya, khususnya bagi kelompok pengguna yang memiliki keterbatasan fisik. Nah, fasilitas wudhu selama ini umumnya dirancang dengan asumsi bahwa semua pengguna memiliki kondisi fisik yang sama, dapat berdiri lama, dapat membungkuk, serta memiliki keseimbangan yang baik. Padahal, pada kenyataannya, terdapat pengguna disabilitas fisik, lansia, maupun pengguna kursi roda yang memiliki kebutuhan sangat berbeda. Nah, melalui pendekatan TRIS ini, yaitu metode pemecahan masalah secara sistematis dan inovatif, perancangan ini diharapkan mampu menghasilkan solusi desain yang tidak hanya aman dan ergonomis, tetapi juga inklusif dan aplikatif untuk diterapkan di masjid maupun fasilitas ibadah lainnya. Lalu pendahuluan, masjid dan fasilitas ibadah harus inklusif untuk semua kalangan. Penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan saat berwudu, perlukan desain fasilitas yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Nah, wudu merupakan syarat sah sebelum melaksanakan ibadah sholat. Artinya, setiap muslim tanpa terkecuali harus mampu melakukan wudu secara mandiri, aman, dan nyaman. Namun, dalam praktiknya, fasilitas wudu yang tersedia di banyak masjid belum mempertimbangkan keragaman kemampuan fisik penggunanya. Desain yang ada seringkali menyulitkan pengguna tertentu, sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain atau bahkan menghindari penggunaan fasilitas tersebut. Padahal, konsep aksesibilitas dan universal design harusnya menjadi bagian dari fasilitas publik, termasuk termasuk fasilitas ibadah. Masjid sebagai ruang publiknya idealnya menjadi tempat yang ramah bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan perancangan yang tidak hanya mengandalkan kebiasaan atau estetika semata, tetapi juga berbasis analisis masalah dan solusi inovatif yang dalam penelitian ini menggunakan metode TRIS. Lalu latar belakang permasalahan. Permasalahan fasilitas wudu bukan sekedar persoalan kenyamanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan dan kemandirian penggunanya. Permasalahan pertama adalah ketinggian kran yang tidak ramah kursi roda atau ketinggian kran yang tidak ergonomis. Sebagian besar kran wudhu dirancang untuk pengguna yang berdiri, sehingga pengguna kursi roda atau pengguna dengan keterbatasan gerak tangan harus memaksakan posisi tubuhnya. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan, tetapi juga berpotensi menyebabkan cedera pada bahu dan punggung. Lalu, permasalahan kedua adalah area wudhu licin dan sempit. Nah, permasalahan kedua ini adalah lantai yang licin dan area yang sempit. Nah, dalam kondisi basah, lantai wudhu menjadi area dengan risiko kecelakaan tinggi, terutama bagi lansia yang memiliki penurunan kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Dan juga ada area yang sempit juga membatasi ruang gerak sehingga pengguna tidak dapat menyesuaikan posisi tubuh secara aman. Nah, di permasalahan ketiga ini adalah tidak tersedia handrail atau pegangan. Nah, ketiadaan handrail atau pegangan ini eh, bisa menyebabkan terjatuh. Padahal, handrail berfungsi sebagai elemen keselamatan utama untuk membantu penggunanya menjaga keseimbangan saat berdiri, duduk, atau berpindah posisi. Jadi, mungkin handrail ini, handrail ini mungkin sangat membantu eh, untuk berdiri atau saat berpindah posisi agar safety tidak terjatuh. Nah, selain itu, mayoritas fasilitas wudhu benar menerapkan prinsip universal design, yang berarti desain hanya cocok untuk sebagian pengguna saja.
Akibatnya, kelompok disabilitas seringkali merasa terpinggirkan dalam penggunaan fasilitas ibadah. Lalu pada hasil survei kita yang kita lakukan, eh, jumlah responden dalam survei ini adalah 20 orang. Dengan komposisi sebagai dengan komposisi 2 orang takmir masjid, 10 orang jamaah umum, 7 orang lansia, dan 1 orang penyandang disabilitas fisik. Komposisi ini mencerminkan kondisi real di lapangan, di mana jamaah umum dan lansia merupakan pengguna terbanyak fasilitas wudu. Sementara, penyandang disabilitas relatif lebih sedikit, namun memiliki kebutuhan aksesibilitas yang sangat spesifik. Berdasarkan hasil survei pada penyandang disabilitas, responden menyatakan mengalami kesulitan signifikan dalam menjangkau kran wudhu, terutama karena posisi kran yang terlalu tinggi serta tidak tersedianya ruang gerak yang memadai untuk kursi roda. Responden juga menyampaikan bahwa dalam kondisi fasilitas saat ini, wudhu tidak dapat dilakukan secara mandiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Pada kelompok lansia, sebanyak 5 dari 7 responden lansia menyatakan merasa tidak aman saat berwudu, khususnya akibat lantai yang licin dan ketiadaan handrail. Lansia juga mengungkapkan adanya rasa takut terpeleset, sehingga proses wudhu sering dilakukan dengan terburu-buru dan kurang nyaman. Nah, dari kelompok jamaah umum, sebanyak 7 dari 10 responden menyatakan bahwa fasilitas wudhu yang ada belum ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Meskipun mereka sendiri masih dapat menggunakannya tanpa kesulitan berarti. Sementara itu, dari sisi takmir masjid, 2 dari 2 responden takmir menyatakan bahwa masjid mereka belum memiliki fasilitas wudhu khusus bagi penyandang disabilitas. Takmir juga mengakui bahwa desain fasilitas wudhu selama ini lebih difokuskan pada kapasitas jamaah dan efisiensi ruang, dibandingkan dengan aspek keselamatan dan aksesibilitas. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa 14 dari 20 responden menilai fasilitas wudhu yang ada belum aman dan belum ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antar kebutuhan pengguna dan kondisi fasilitas yang tersedia saat ini. Dengan demikian, meskipun jumlah responden penyandang disabilitas hanya 1 orang, hasil survei tetap menunjukkan bahwa kebutuhan aksesibilitas merupakan isu nyata yang perlu direspon melalui perancangan fasilitas wudhu yang lebih inklusif, aman, dan ergonomis. Lalu, pada rumusan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi permasalahan di lapangan dan hasil survei yang telah dilakukan, ketahui bahwa fasilitas wudhu yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna, khususnya lansia dan penyandang disabilitas fisik. Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah yang lebih terarah agar perancangan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan nyata. Nah, rumusan masalah pertama kaitan dengan aksesibilitas dan desain fasilitas wudhu. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana merancang fasilitas wudhu yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dengan keterbatasan fisik tanpa memerlukan bantuan orang lain. Hal ini mencakup penentuan ketinggian kran yang ergonomis, penyediaan ruang gerak yang memadai, serta penghilangan elemen penghalang seperti undakan. Rumusan masalah kedua berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna. Area wudhu merupakan area basah dengan resiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan bagaimana desain fasilitas wudhu dapat meminimalkan risiko terpeleset dan kehilangan keseimbangan, sekaligus memberikan kenyamanan postur tubuh agar pengguna dapat berwudhu dengan aman dan tenang. Nah, yang rumusan masalah ketiga berkaitan dengan kemandirian pengguna dan pendekatan perancangan. Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana desain fasilitas wudhu dapat mendukung kemandirian penggunanya serta bagaimana metode TRIS dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik desain antara keterbatasan ruang, kebutuhan aksesibilitas, dan tuntutan keselamatan. Dengan perumusan masalah itu, perancangan fasilitas wudhu diharapkan mampu memberikan solusi yang inklusif, aman, dan aplikatif. Lalu, tujuan. Tujuan perancangan fasilitas wudhu ramah disabilitas tidak hanya bertujuan memperbaiki bentuk fisik, tetapi juga mengubah cara pandang kita terhadap fasilitas ibadah. Tujuan pertama adalah merancang fasilitas wudhu yang eksklusif. Nah, apa sih tujuan merancang fasilitas wudhu yang eksklusif ini? Artinya, fasilitas tersebut dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu perlakuan khusus.
Inklusif di sini bukan berarti membuat fasilitas terpisah, tetapi membuat satu desain yang bisa digunakan bersama oleh pengguna normal, lansia, atau penyandang disabilitas fisik. Nah, yang tujuan kedua adalah mengurangi risiko kecelakaan. Mengurangi risiko kecelakaan di sini adalah area wudhu merupakan area basah yang memiliki tingkat risiko tinggi bagi lansia dan penyandang disabilitas fisik. Risiko terpeleset bukan hanya menyebabkan luka ringan, tetapi bisa berujung pada cedera serius. Oleh karena itu, desain harus secara aktif mencegah potensi bahaya, bukan hanya merespon setelah kecelakaan terjadi. Nah, tujuan ketiga, mempermudah akses wudhu bagi disabilitas dan lansia. Banyak penyandang disabilitas merasa tidak nyaman, harus meminta bantuan orang lain untuk berwudhu. Nah, dengan desain yang tepat, pengguna dapat melakukan wudhu secara mandiri, yang secara psikologis meningkatkan rasa percaya diri dan martabat mereka sebagai pengguna fasilitas ibadah. Nah, yang tujuan terakhir adalah menerapkan metode TRIS dalam desain. Menerapkan metode TRIS sebagai pendekatan desain sehingga solusi yang dihasilkan bukan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan prinsip inovasi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu ada batasan masalah. Penting untuk menegaskan ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap hasil desain. Nah, yang pertama, fokus pada area wudhu. Penelitian hanya berfokus pada area wudhu, karena area inilah yang paling kritis dari sisi keselamatan dan aksesibilitas. Area lain seperti ruang sholat, toilet, atau jalur masuk masjid tidak dibahas secara mendalam, meskipun tetap memiliki keterkaitan secara konseptual. Nah, yang kedua, pengguna, disabilitas fisik, dan lansia. Kelompok pengguna yang menjadi fokus utama adalah penyandang disabilitas fisik dan lansia. Hal ini mencakup pengguna kursi roda, pengguna dengan keterbatasan gerak, serta lansia dengan penurunan kekuatan otot dan keseimbangan. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas disabilitas sensorik seperti tunanetra agar pembahasan tetap fokus dan mendalam. Dan yang ketiga, tidak membahas biaya konstruksi secara detail. Aspek biaya dan konstruksi tidak dianalisis secara detail. Hal ini disengaja karena tujuan utama penelitian adalah menghasilkan konsep desain yang aman, ergonomis, dan aplikatif. Namun demikian, desain tetap dirancang realistis dan memungkinkan untuk diterapkan pada bangunan masjid yang sudah ada. Dengan adanya batasan ini, hasil desain diharapkan tetap fokus, terarah, dan dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian berikutnya. Lanjut, ide solusi metode TRIS. Metode TRIS digunakan sebagai alat utama untuk menyelesaikan konflik desain. Konflik yang sering muncul adalah antara keterbatasan ruang dengan kebutuhan aksesibilitas, serta antara kesederhanaan desain dengan keamanan pengguna. Prinsip segmentation. Prinsip segmentation diterapkan dengan membagi fasilitas wudhu menjadi unit-unit modular. Dengan konsep ini, setiap unit dapat diatur ulang atau disesuaikan dengan kondisi ruang yang tersedia tanpa mengubah fungsi utama fasilitas. Lalu ada prinsip ergonomics. Prinsip ergonomik di sini diterapkan dengan menyesuaikan ketinggian kran, cara antar elemen, dan posisi pengguna berdasarkan keterbatasan fisik penggunanya. Tujuannya adalah agar pengguna tidak perlu memaksakan postur tubuh yang berisiko. Lalu ada prinsip dynamics, diwujudkan melalui desain yang fleksibel dan adaptif sehingga dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai posisi tubuh, baik berdiri, duduk, maupun menggunakan kursi roda. Prinsip safety menjadi prioritas utama dengan penambahan handrail, permukaan lantai anti-slip, serta penghilangan undakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dengan penerapan prinsip-prinsip TRIS ini, desain tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga solusi inovatif yang sistematis. Desain cara kerja. Desain fasilitas wudhu ini bekerja ketika digunakan secara nyata oleh pengguna, khususnya penyandang disabilitas fisik dan lansia. Pertama, tinggi kran mudah dijangkau dan dapat disesuaikan. Dari sisi akses masuk, area wudhu dirancang tanpa undakan atau perbedaan ketinggian lantai. Hal ini sangat penting karena undakan kecil sekalipun dapat menjadi penghalang serius bagi pengguna kursi roda dan berisiko menyebabkan tersandung bagi lansia. Dengan lantai yang rata, pengguna dapat masuk area dengan wudhu dengan mudah, aman, dan tanpa hambatan.
Lalu handrail di sisi kanan kiri. Handrail di sisi kanan kiri, handrail Handle di sisi kanan kiri berfungsi sebagai elemen pendukung utama. Handle ini membantu pengguna menjaga keseimbangan saat membasuh anggota tubuh, berpindah posisi, maupun saat hendak meninggalkan area wudhu. Untuk lansia, handle memberikan rasa aman dan mengurangi ketakutan akan terpleset. Lalu ada area di bawah kran tanpa undakan datar. Dari sisi akses masuk area wudhu dirancang tanpa undakan. Oh maaf, itu tadi yang pertama salah. Tinggi kran mudah dijangkau dan dapat disesuaikan. Kran ditempatkan menginikannya dapat dijangkau dari posisi duduk. Penempatan ini mempertimbangkan keterbatasan jangkauan tangan pengguna kursi roda maupun pengguna dengan keterbatasan sendiri. Dengan demikian, pengguna tidak perlu membungkuk berlebihan atau mengangkat ke tangan terlalu tinggi yang dapat menyebabkan kelelahan dan nyeri otot. Lalu, yang ketiga area di bawah tanpa kran undakan atau datar adalah dari sisi akses masuk, area wudhu dirancang tanpa undakan atau perbedaan ketinggian lantai. Hal ini sangat penting karena undakan kecil sekalipun dapat menjadi penghalang serius bagi pengguna kursi roda dan berisiko menyebabkan tersandung bagi lansia. Dengan lantai yang rata, pengguna dapat masuk ke area wudhu dengan aman dan tanpa hambatan. Lalu ruang cukup yang untuk kursi roda. Pengaturan ruang gerak menjadi perhatian utama. Area di sekitar kran dibuat cukup luas untuk memungkinkan manuver kursi roda, termasuk saat berputar atau memposisikan diri. Ruang yang luas ini juga membantu pengguna berdiri agar dapat menyesuaikan posisi kaki dan tubuh dengan lebih stabil. Dengan demikian, desain dan cara kerja fasilitas wudhu ini dirancang agar pengguna dapat berwudhu secara mandiri, aman, dan bermartabat tanpa bantuan orang lain. Nah, keunggulan desainnya sendiri adalah yang pertama memberikan rasa aman dan nyaman. Dan yang kedua, inklusif untuk semua usia. Yang ketiga, mudah penerapannya di masjid. Dan yang keempat adalah merupakan pengembangan desain dari desain yang sudah ada. Desain ini tidak memerlukan teknologi rumit dan dapat diterapkan baik pada masjid baru maupun masjid yang sudah ada. Dengan penyesuaian sederhana, fasilitas lama dapat ditingkatkan menjadi lebih ramah disabilitas. Selain itu, desain ini juga bersifat adaptif dan berkelanjutan, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan di masa depan tanpa mengubah konsep dasarnya. Nah, kesimpulan di sini adalah fasilitas wudhu ramah disabilitas sangat dibutuhkan. Berdasarkan seluruh tahapan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas wudhu yang ramah disabilitas merupakan kebutuhan nyata dan mendesak dalam penyediaan fasilitas ibadah, khususnya di masjid sebagai ruang publik. Nah, kondisi fasilitas wudhu yang ada saat ini pada umumnya masih berorientasi pada pengguna dengan kemampuan fisik normal, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas fisik. Lalu metode TRIS menghasilkan solusi inovatif. Penerapan metode TRIS dalam perancangan terbukti efektif dalam membantu menyelesaikan konflik desain yang ada, khususnya antara keterbatasan ruang, tuntutan aksesibilitas, dan kebutuhan keselamatan. Melalui prinsip TRIS seperti segmentation, ergonomics, dynamics, dan safety, diperoleh solusi desain yang inovatif, sistematif, dan aplikatif, tanpa memerlukan teknologi yang kompleks atau perubahan struktural besar. Lalu ada desain meningkatkan kenyamanan dan keselamatan. Dengan metode TRIS, desain menjadi desain mem- desain dalam metode TRIS tersebut meningkatkan kenyamanan bagi pengguna disabilitas fisik dan lansia, dan juga memberi keselamatan bagi penyandang disabilitas fisik dan lansia agar tidak terjatuh, lalu layak diterapkan sebagai standar masjid. Desain fasilitas wudhu yang diusulkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian pengguna, sehingga lansia dan penyandang disabilitas fisik dapat melakukan wujud secara mandiri, aman, dan bermartabat. Selain itu, desain ini bersifat inklusif karena dapat digunakan oleh seluruh jamaah tanpa perlu pemisahan fasilitas khusus serta fleksibel untuk diterapkan baik pada masjid baru maupun masjid yang sudah lama. Baik, sekian terima kasih dari saya Rif Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.